Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, sebelum saya mulai saya mau memberikan sedikit himbauan. Jadi buat kamu yang hatinya dipenuhi kedengkian, kebencian terhadap Pak Jokowi, terhadap Mas Kaisang, dan berlebihan menuhankan para elit politik yang kerjanya cuma nyinyir sama pemerintah, terutama karena kadung sakit hati akibat pecah kongsi pada Pilpres kemarin, mendingan gak usah dilanjutin deh nonton video ini. Saya khawatir nanti makin stres. Ya, oke. Jadi gini, ada dua kabar yang sebetulnya sama sekali kabar berbeda yang bisa dibilang ya nggak terlalu terkait lah. Tapi ya saya memang mau sedikit cocokologi aja. Mau ngasih makan ego pembenci Pak Jokowi dan keluarga. Baik yang udah lama benci maupun yang masih jadi haters karbitan sejak Pilpres lalu. Jadi begini langsung aja teman-teman ya. MA kemarin kan udah membuat putusan ya, mengubah tafsir Undang-Undang Pemilu terkait variabel yang mencantol batas minimum usia peserta Pilgub. Dari yang tadinya termaktub pada PKPU yaitu 30 tahun saat mendaftar, menjadi 30 tahun saat pelantikan. Nah, catatan aja, yang dianulir oleh MA bukan batas minimumnya, seperti yang rame diberitain ya gengs. Melainkan kapan usia minimum tersebut diberlakukan. Tadinya saat mendaftar sebagai calon gubernur atau wakil, sekarang jadi saat dilantik apabila terpilih. Nah, kabar terakhir nih, KPU telah mengkonfirmasi revisi PKPU yang dipersoalkan penggugat ke MA tersebut yang kemudian gugatannya dikabulkan oleh MA. Jadi dikutip dari kantor berita Sindo News, Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Pak Hasyim Asyari menegaskan nih, syarat menjadi calon gubernur atau wakil gubernur pada Pilkada 2024 harus berusia 30 tahun per 1 Januari 2025. Jadi 1 Januari 2025 berlaku batas usia minimum karena pelantikan akan dilaksanakan tanggal 1 Januari 2025 itu. Ya, sebenarnya saya nggak mau terlalu ngebahas soal pro dan kontra terkait putusan MA yang sama sekali nggak ada hubungannya dengan PSI. Yang ajukan gugatan bukan PSI, tapi kader Partai Garuda. Yang memproses sidangnya juga bukan PSI, melainkan Mahkamah Agung. Yang independen, yang tidak bisa diintervensi eksekutif maupun legislatif. Dan yang terakhir, yang membacakan putusan juga bukan PSI. Tapi para pembenci Pak Jokowi seperti biasa yang belakangan merembet menjadi pembenci sak keluarganya Pak Jokowi, langsung menuduh Pak Jokowi di belakang ini semua. Nah, kalau dengar kabar berikutnya nih, kabar yang mau saya bacain saya khawatir para pembenci dan pendengki itu jadi makin stres. Jadi LSI baru aja merilis elektabilitas para tokoh dan politisi di Jawa Tengah kaitannya dengan Pilkada 2024 Provinsi Jawa Tengah tentunya. Dikutip dari kantor berita CNN Indonesia, nama Mas Kaisang Pangarep dan Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi berada di dua teratas elektabilitasnya. Untuk pertanyaan top of mind, Irjen Lutfi berada di atas nomor 1 dan Mas Kaisang berada persis di bawahnya yaitu nomor 2. Masing-masing dengan elektabilitas 5,2% dan 2,6%. Ya, walaupun berada di dua teratas, dua nama ini elektabilitasnya masih rendah. Kalau kita bicara pertanyaan top of mind karena yang menjawab belum tahu atau tidak jawab itu sebesar 78%-an atau masih cukup besar lah. Tapi ketika disajikan pertanyaan semi terbuka, pertanyaan yang menyajikan 21 nama Mas Kaisang berada di posisi teratas dengan raihan 15% lebih. Disusul Irjen Lutfi dengan elektabilitas hampir 13%. Nah ini nih, saya juga kaget teman-teman. Perasaan nih, dari kemarin-kemarin nama Mas Kaisang ini dibicarain dalam konteks Pilkada Jakarta bukan Jawa Tengah. Lalu yang membuat saya kaget juga adalah Jawa Tengah kan dikenal sebagai kandang banteng. Apa mungkin merahnya Jawa Tengah mulai menjadi kebun mawar merah? Nah, CNN Indonesia teman-teman juga mencatat bahwa dalam simulasi 6 nama, elektabilitas Mas Kaisang juga yang teratas. Pada simulasi 6 nama ini, Mas Kaisang Pangarep meraih 25,6%.
Ahmad Lutfi di posisi kedua 16,1%. Taj Yassin Maimun di posisi 3 13,4%. Bambang Pacul ya atau Bambang Wuryanto 9,7%, Abdul Wahid 6,2%, dan Sudaryono 6%. Sementara yang nggak tahu atau garis miring tidak jawab lah ya itu 22,9%. Artinya dalam simulasi 6 nama, elektabilitas Mas Kaisang bukan hanya tertinggi, tapi juga sudah melampaui kategori tidak tahu atau tidak jawab. Jadi analisis saya ya, tingginya nama Mas Kaisang ini dikarenakan tingginya tingkat kepuasan warga Jawa Tengah kepada Pak Jokowi alias Jokowi Efek. Dan iya benar, tingkat kepuasan Pak Jokowi yang tinggi di Jawa Tengah adalah fakta. Dan fakta berikutnya adalah mereka yang puas terhadap kinerja Pak Jokowi umumnya memilih Mas Kaisang, setidaknya menurut survei LSI. Dua fakta yang datangnya dari arus bawah, yang bukan direkayasa atau di-engineer. Suka nggak suka? Dan demokrasi itu selalu menginginkan aspirasi datangnya dari bawah ke atas, bukan sebaliknya. Analisis saya ini diaminkan juga oleh bosnya Indobarometer, Bang Kodari. Katanya, pengaruh Jokowi besar sekali. Ketika kita bicara Pilpres di Jawa Tengah, pasangan Prabowo Gibran meraih 53%, sementara Ganjar 35%. Dan PDIP di Solo katanya basis PDI, dan PDI kampanye besar-besaran di Semarang dan Solo, kandang pusat Banteng, nyatanya 02 menang di Solo, kata Bang Kodari. Bukti lain juga terpapar dengan melonjaknya jumlah kursi PSI di Solo dan Semarang pada Pileg 2024 lalu. Dari yang tadinya 0 kursi menjadi 5 kursi di Solo, dan yang tadinya 2 menjadi 5 kursi di Semarang. Bahkan di dua kota yang selalu jadi markas Banteng tersebut, PSI itu 3 besar perolehan suaranya di dua kota tadi ya. Asosiasi politik Pak Jokowi dengan PSI semakin melekat dengan hadirnya Mas Kaisang, sementara asosiasi politik PDIP dengan Pak Jokowi semakin tergerus. Ya, seiring dengan semakin seringnya ya statement-statement negatif tentang Pak Jokowi dilontarkan oleh kader-kader PDIP. Mungkin disangkanya rakyat akan percaya dengan serangan-serangan tersebut. Ternyata kebalik, yang nyerang yang makin nggak populer. Nah, kembali kepada Mas Kaisang. Apakah beliau akan ikut Pilgub? Bisa iya, bisa enggak. Yang jelas, ruang tersebut sekarang sudah terbuka. Ya, sebuah fakta hukum dan fakta politik yang suka nggak suka memang harus kita amini. Tinggal masalahnya, berani ya, apa pura-pura berani bertarung di pilkada ya melawan Mas Kaisang kalau memang beliau akan ikut kontestasi ya. Nah, pertanyaan berikut, kalau ikut Pilgub bakal ikut di mana nih? Kemarin kan ramai di Jakarta, taunya melejitnya di Jawa Tengah. Ya kalau pertanyaan pertama aja belum bisa dijawab sekarang, apalagi pertanyaan kedua, teman-teman. Akhir kata ya saya mau berpantun. Nah, pinjam dulu 100 supaya silaturahmi tidak terputus. Tunggu aja bulan Agustus, pasti akan ada kejutan yang luar biasa bagus. Saya Dede Prayudi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.